salah satu bentuk kenikmatan surga yang besar bagi orang-orang beriman adalah Allah memperkenankan orang tua berkumpul dengan anaknya di dalam surga Allah Ta'ala nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa ala yang sampai detik ini melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan pertolongan serta kemudahan darinya sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu kali ini di pagi yang berbahagia kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliaulah kita bisa merasakan manisnya keimanan. Bapak dan ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Tema kali ini adalah tema yang sebenarnya sudah sering Bapak dan Ibu mungkin mendengarnya. Karena agama Islam ini adalah agama yang kamil, mutakamil. Agama yang sempurna dan lengkap. Segala sisi-sisi kehidupan sudah dikupas dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Hal ini sebagaimana dipersaksikan oleh sebagian besar sahabat. Salah satunya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW wafat melainkan segala hal yang berkaitan dengan agama ini telah dijelaskan oleh beliau. Bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di udara serta adab bagaimana kita menunaikan hajat kita di kamar mandi itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk pula Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang berkaitan dengan parenting. Hal-hal yang berkaitan dengan parenting telah disebutkan, telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu kita jauh-jauh mencari bagaimana ilmu parenting. Kita tengok dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, niscaya kita akan mendapatkan harta karun yang kita cari selama ini. Bagaimana kita mendidik anak kita, anak yang selama ini kita harapkan nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah ayat Allah mengingatkan kita semua. Allah mengingatkan kita semua. Kata Allah dalam firman-Nya, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharhum." Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh kalian. Fahdharhum, maka waspadalah. Maksudnya di sini bagaimana? Nanti kita akan bahas sisi yang lain. Sisi yang di sini. Kenapa anak dan istri kita bisa menjadi berbalik melawan kita atau menjadi musuh kita? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain, ini sebagai muqaddimah dulu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa yatba'ul mayyita thalathun. Seorang hamba yang wafat itu akan diiringi sampai ke liang kubur itu oleh 3 hal. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 hal akan kembali pulang, sedangkan yang akan membersamai kita nanti di alam kubur itu hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengiringi orang yang telah wafat, hamba tersebut 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal akan kembali pulang, meninggalkan kita semua,
dalam gelapnya liang kubur, kemudian yang akan membersamai kita sampai nanti hari kebangkitan adalah amal kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwasanya bisa jadi anak dan istri kita yang selama ini kita begitu cintai, kita tumpahkan rasa cinta kita kepada mereka, justru mereka malah melupakan kita setelah kita wafat. Kalau tidak kita didik sekarang, maka mereka bisa jadi baru saja orang tuanya meninggal atau wafat, mereka sudah berebut warisan atau memikirkan bagaimana pembagian warisan, alih-alih mendoakan kita. Padahal Nabi SAW memerintahkan ketika kita atau ketika seorang hamba diwafatkan, kita mendoakan, terlebih keluarganya mendoakan agar kita diberi keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa sebagian keluarga, anak, istri, itu ketika kepala keluarganya atau suaminya sudah dimakamkan, yang dipikirkan, yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana pembagian harta warisan. Jikapun bersedih, bersedihnya karena urusan terkait dunia mereka, bukan terkait urusan akhirat yang meninggal ini. Apa contohnya? Apa maksudnya? Kata beliau, mereka menangisi siapa yang akan menafkahi mereka, siapa yang akan memberikan uang jajan mereka, siapa nanti dan seterusnya setelah meninggalnya sang ayah. Sedangkan yang disyariatkan kita menangisi tersebut adalah kita bersedih dan mengkhawatirkan bagaimana nanti ayah kita, orang yang selama ini berjuang mencari nafkah di luar rumah untuk bisa memberikan kenyamanan hidup bagi anak dan istri kita, itu nanti diberi keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apakah sang ayah kita ini yang selama ini mencurahkan rasa cintanya kepada kita itu akan mendapatkan keteguhan hati, mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, di dalam kuburnya, di liang kelahatnya itu akan mendapatkan paparan bagaimana surga, kenikmatan dan seterusnya, ataukah justru sedang menghadapi dan menjalani siksa kubur? Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan satu kisah menarik. Beliau membawakan satu kisah dalam salah satu risalah beliau. Kata beliau, diceritakan bahwa salah seorang saleh, ia meninggal dunia, kemudian atau ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi seorang ayah menghadapi sakaratul maut, dan seorang ayah ini adalah orang yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika di tengah-tengah menghadapi sakaratul maut, ia didampingi oleh kedua orang tuanya dan satu orang anaknya. Di tengah-tengah kerasnya sakaratul maut, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita nanti dalam menghadapi sakaratul maut. Orang ini bertanya kepada kedua orang tuanya. Tentu saja ketika ia menghadapi sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya, keluarga terdekatnya ini menangis, bersedih. Kemudian ia menanyakan kepada kedua orang tuanya, "Kenapa kalian menangis?" Kemudian mereka mengatakan, "Kami akan berpisah denganmu. Siapa lagi yang akan merawat kami? Siapa lagi akan memenuhi kebutuhan hidup kami sedangkan kami telah tua renta?" Kemudian ia menoleh kepada anaknya. Ia menanyakan kepada anaknya yang selama ini diperjuangkannya. Ia bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Ananda?" Ia mengatakan, "Karena aku sebentar lagi akan menjadi anak yatim. Siapa yang akan memberikan uang jajanku? Siapa nanti yang akan membelaku?" Dan seterusnya. Kemudian apa komentar dari sang bapak yang tengah menghadapi sakaratul maut? Ia mengatakan, "Sungguh celaka diriku. Kalian semua menangis, bersedih karena terkait urusan dunia kalian. Tetapi kalian tidak menangisi bagaimana nanti aku berada di dalam kuburku. Apakah nanti aku mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir? Apakah aku akan mendapatkan nikmat kubur ataukah akan mendapatkan siksa kubur?" Kemudian tidak lama setelah itu ia meninggal dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait mukaddimah tentang bagaimana
kalau seandainya kita tidak betul-betul mengusahakan, berusaha maksimal mendidik anak kita yang saat ini Bapak dan Ibu perjuangkan belajarnya sekolahnya di SD Imam Syafi'i, yang semoga Allah memberikan keberkahan pada sekolah ini dan kepada keluarga Bapak Ibu semua. Kita semua berusaha bagaimana anak kita nanti berada dalam lingkup keimanan, baik semasa kita masih hidup maupun setelah kita wafat nanti. Karena kita ketahui amal seorang hamba akan terputus setelah ia meninggal, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amal ibadahnya. Ia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, dan seterusnya, karena sudah menghembuskan nafas terakhir. Kecuali dari 3 hal, kata beliau. Min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, awwaladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Para ulama menyebutkan anak yang saleh tidak hanya mendoakan orang tuanya sepeninggal orang tuanya, tetapi ketika masih hidup pun juga mendoakan. Nah, kita tujuan kita menyekolahkan anak kita ini bagaimana anak kita nanti menjadi anak yang saleh, baik semasa kita hidup maupun sepeninggal, lebih-lebih sepeninggal kita nanti. Kemudian yang terakhir adalah ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan setelah orang alim tersebut wafat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang selanjutnya, tadi poin yang pertama terkait bagaimana sebagian keluarga kita itu justru bisa menjadi musuh kita. Maksudnya para ahli tafsir menyebutkan nanti ketika nanti di hari kiamat nanti antara ayah dan anak bisa jadi nanti saling menyalahkan. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan potret bagaimana anak dan istri serta harta bisa menjadi perhiasan bagi orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak ini menjadi perhiasan dunia. Tentu saja perhiasan dunia ketika berada di tangan orang yang saleh, orang yang beriman, akan menjadi perhiasan yang bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Abdul Aziz, ada yang tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Insyaallah Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengarnya. Mungkin jika ada yang ingin angkat tangan. Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Minimal kita pernah mendengarnya. Nama ini disebutkan. Ini salah satu sosok fenomenal dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz. Silakan. Silakan jika ada. Gubernur ya? Gubernur. Mendekati, tapi di atasnya lagi. Di atas gubernur. Baik. Seorang khalifah. Iya betul. Khalifah dari dinasti apa? Baik. Insyaallah. Betul. Dua jawaban saling melengkapi. Beliau adalah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini adalah dinasti yang mengambil atau memegang tampuk khilafahan umat Islam setelah khilafah Rashidah, setelah eranya 4 khalifah dari kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setelah selesai keempat khalifah ini, muncul khilafah yang dikomandoi oleh seorang sahabat yang mulia yang memiliki keutamaan tidak kalah banyak dengan khalifah-khalifah yang sebelumnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan atau bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi dimulai dari beliau, kemudian turun ke anaknya Yazid dan seterusnya sampai beberapa generasi. Nah,
di antara dinasti Bani Umayyah ini, dinamakan dinasti Bani Umayyah, baru kemudian setelahnya dinasti Bani Abbasiyah. Tapi yang menarik adalah salah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah ini ada yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Para ulama atau sebagian pakar sejarah menyebut bahwasanya jika seandainya khilafah Rashidah itu ada khalifah yang kelima, maka yang paling layak disebut sebagai khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Karena beliau, masa beliau begitu maju, peradaban kaum muslimin begitu maju, kemakmuran negeri kaum muslimin begitu diperhatikan dan seterusnya. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin membawakan kisah bagaimana beliau dengan anak beliau, dengan putra beliau. Beliau memiliki putra dan putri. Namun yang paling menarik adalah seorang putra beliau. Seorang putra beliau yang bernama Abdul Malik. Sampai-sampai ulama sekaliber Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menulis buku terkait tentang putra Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala merupakan khalifah yang begitu mulia, yang memperhatikan bagaimana kaum muslimin. Namun yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana putra beliau. Bagaimana putra beliau ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekian banyak putra dan putri Umar bin Abdul Aziz ini, ada seorang putra yang bisa dikatakan begitu disayang dan begitu memiliki tempat istimewa di hati Umar bin Abdul Aziz. Jadi kisah ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau sendiri menceritakan panjang lebar tentang biografi dari siapa Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, anak dari Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, kalau biasanya banyak di kalangan ahli sejarah, para ulama menuliskan tentang biografi Umar bin Abdul Aziz, itu banyak sekali. Tapi di sini yang menarik, Ibnu Rajab justru menyoroti tentang sosok dari Abdul Malik ini, dari anak dari Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika khalifah sebelum khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik wafat, Umar bin Abdul Aziz ditunjuk untuk menjadi khalifah berikutnya. Jadi ketika itu beliau sibuk mengurusi pemakaman khalifah sebelumnya yang telah wafat, Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik diurus karena beliau langsung menjabat sebagai pengganti atau khalifah berikutnya. Beliau mengurus proses pemakamannya dan seterusnya. Ketika itu beliau sampai malam baru selesai dan baru pulang ke kediamannya dan hendak beristirahat sampai waktu fajar. Kemudian karena saking lelahnya, karena sampai dini hari beliau baru selesai, beliau hendak istirahat lagi. Jadi selepas fajar di pagi hari setelah selesai rutinitas beliau hendak mengambil istirahat siang, qailulah, ya mungkin sekitar jam 10, jam 11, beliau hendak ambil istirahat karena badan beliau betul-betul capek karena mengurus prosesi pemakaman dan seterusnya, dan pelantikan dan seterusnya pada malamnya. Kemudian beliau hendak nanti berniat, hal pertama yang beliau lakukan adalah raddul mazalim, mengembalikan hak-hak kaum muslimin yang sebelumnya di masa khalifah sebelumnya mungkin ada yang diambil oleh pemerintahan, ada yang diambil. Nah, ketika beliau menjawab, beliau ingin mengembalikan hak-hak tersebut. Mungkin ada yang tanahnya diambil untuk keperluan apa, ingin dikembalikan satu persatu. Beliau mengutarakan hal ini kepada anaknya, tetapi kata beliau nanti ketika zuhur, selepas sholat zuhur, baru kita mulai proses tersebut. Beliau sendiri yang memimpin proses pengembalian hak-hak kaum muslimin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata anaknya? Kata Abdul Malik ini, ketika bapaknya mengutarakan hal tersebut kepada dirinya, kepada sang anak Abdul Malik.
Katanya, wahai ayahanda, atanamu wa ma radattal mazalim, apakah engkau hendak istirahat sementara engkau belum menyelesaikan atau belum memulai pengembalian hak-hak kaum muslimin? Padahal hak-hak tersebut terjadi, diambil di masa khalifah sebelumnya, bukan beliau. Beliau baru menjabat. Hari pertama beliau menjabat, beliau berinisiatif, dari kebaikan beliau ingin mengembalikan hak-hak tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anaknya langsung bertanya sambil tujuannya untuk menegur bapaknya. Katanya, atanamu wa ma raddatal mazalim, apakah engkau wahai ayahanda hendak istirahat sementara hak-hak kaum muslimin ini belum dikembalikan? Kemudian sang ayah mengatakan, faqala idza shallaitu dzuhra radattuha. Selepas aku salat zuhur, setelah aku salat zuhur, baru nanti aku akan memulai pengembalian hak-hak tersebut. Kemudian apa jawaban sang anak Abdul Malik? Ini jawaban yang sangat indah, yang kalau bisa kita jadikan prinsip hidup kita. Jadikan prinsip hidup kita dalam setiap kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, Abdul Malik, padahal ini masih remaja, bahkan masih disebutkan masih belia sekali umurnya, masih belasan tahun waktu itu. Kata Abdul Malik, katanya, waman laka an ta'isha ila dhuhr. Jadi beliau mengingatkan dua kalimat, dua pesan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin bisa diingat perkataan pesan dari putra dari Umar bin Abdul Aziz ini. Kata beliau, waman laka an ta'isha ila dhuhr. Apakah engkau yakin bahwasanya engkau akan bisa hidup sampai zuhur nanti? Beliau mengingatkan, apakah wahai ayahanda engkau yakin masih hidup sampai zuhur nanti? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, wa in ishta faman laka an tabqa lakaniyatuk. Baik, kalau seandainya engkau wahai ayahanda masih hidup sampai zuhur nanti, siapa yang menjamin engkau masih punya niat baik seperti sebelumnya? Bisa jadi niat berubah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini bisa menjadi prinsip hidup kita dalam setiap kebaikan yang hendak kita kerjakan. Kalau ada kebaikan yang bisa kita kerjakan, jangan ditunda. Siapa yang menjamin kita masih punya umur untuk menundanya sampai waktu yang kita tunda? Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalaupun kita masih punya umur, siapa yang menjamin kita masih ada niat? Siapa yang menjamin kita masih ada niat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya mungkin di kehidupan kita, anak kita mungkin nanti saja dimasukkan untuk menghafal Al-Quran, nanti saja mungkin, biarkan dia masih bermain, masih umur 10 tahun, biarkan sampai 10 tahun. Siapa yang menjamin anak kita masih hidup? Siapa yang menjamin kita masih hidup sampai anak kita nanti sesuai yang kita inginkan? Kemudian yang kedua, siapa yang menjamin kalaupun kita masih ada usia, anak kita masih usia, hati kita atau niat kita semula ini tidak berubah? Sedangkan kita tahu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hati seorang hamba itu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati kita ini berada di dua jari dari jemari Allah Ta'ala yang maha pengasih. Yuqallibuha kaifa sya'a. Allah membolak-balikan hati ini semau Allah atau sekehendak Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Setelah Abdul Malik beliau mengingatkan ayahanda, langsung saat itu juga beliau mengurungkan niatnya. Umar bin Abdul Aziz mengurungkan niatnya, tidak jadi istirahat siang padahal badannya sangat capek sekali. Beliau mengurungkan niatnya dan segera memulai pengembalian hak-hak kaum muslimin dari masa khalifah sebelumnya yang baru saja wafat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang lain, kasus yang lain, beliau masih berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah masuk rumah dan mendapati putri-putri beliau sedang memakan makanan yang sangat sederhana, sampai sekarang masih ada dikonsumsi di dataran Arab sana. Adas namanya, adas. Adas itu biasanya
terbuat dari biji-bijian, direbus nanti jadi kayak semacam kayak bubur gitu, bubur warna kuning. Itu biasanya jadi cocolan untuk roti biasanya. Masih ada sampai sekarang bagi yang pernah ke Saudi Arabia mungkin pernah masih mendapati. Nah itu biasanya dimasak dan dicampurkan dengan bawang. Dan itu memberikan bau aroma mulut yang mungkin kurang sedap. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah masuk ke kediamannya, kemudian mendapati anak-anak perempuannya sedang makan adas tersebut. Adas ini murah. Dan disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz setelah dia didapuk sebagai khalifah, beliau langsung berubah drastis kehidupan beliau. Yang sebelumnya beliau mendapatkan kehidupan yang nyaman, justru ketika menjadi khalifah beliau sangat hati-hati dalam menggunakan hartanya. Bahkan termasuk juga dalam makanan. Yang sebelumnya anak istri beliau berikan kenyamanan, kelonggaran dalam menikmati berbagai macam jenis makanan. Ketika beliau jadi khalifah justru malah diturunkan standarnya. Nah, salah satunya adalah jenis makanan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika anak-anak gadis dari Umar bin Abdul Aziz ini melihat bapaknya masuk, mereka langsung kabur. Kenapa? Karena mereka tidak mau bapaknya mencium aroma yang tidak sedap dari mungkin mulut atau badan mereka karena mengkonsumsinya dengan bawang ini, bawang mentah mungkin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya banati imma taf'alna an tata'ashayna al-alwana, wahai anak-anak gadisku, silahkan pilih, kalian mau menikmati berbagai macam hidangan dan jenis makanan, akan tetapi nanti kalian mendapati ayah kalian berada di neraka, kata beliau. Ataukah kalian memilih untuk bersabar terhadap sulitnya hidup, akan tetapi kalian mendapati ayah kalian berada dalam kenikmatan di akhirat nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau juga mengatakan dan menegaskan kepada anak-anaknya yang waktu itu masih kecil. Kata beliau, inna abakum khuyyira baina an taftaqiru wa yadkhulal jannah. Bapak kalian ini kalau disuruh memilih antara dua hal. Pertama, kalian semua merasakan hidup yang sulit, yang pelik, dalam ekonomi yang sulit, dididik seperti itu, akan tetapi ayah kalian dapat dengan nyaman masuk surga. Ataukah pilihan yang kedua, kalian diberi kenikmatan hidup dengan berbagai macam fasilitas hidup, akan tetapi ayah kalian akan mendapatkan kesulitan untuk masuk ke dalam surga. Kata beliau mengingatkan anak-anaknya, aku lebih memilih untuk yang kedua. Kalian dididik, yang pertama kalian mendapatkan kesulitan hidup, akan tetapi ayah kalian mendapatkan kenyamanan hidup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh yang kedua adalah kisah dari Ummu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana seorang ibu mendidik putranya yang waktu itu berumur 8 tahun. Waktu itu berumur 8 tahun. Kalau 8 tahun masuk kelas berapa? Kelas 2 ya di sini. 8 tahun masuk kelas 2. Nah, Ummu Anas ini namanya adalah atau dikenal dengan nama Ummu Sulaim. Seorang wanita istimewa dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang wanita yang visinya itu melebihi ummahat di zamannya. Maksudnya bagaimana? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah kemudian datang ke kota Madinah. Beliau tiba di kota suci Madinah untuk bermukim di kota suci Madinah. Kebanyakan penduduk Madinah waktu itu yang terpikirkan adalah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang utusan yang selama ini mereka rindukan untuk datang ke tengah-tengah mereka. Tapi ada seorang wanita yang pikirannya itu di atas rata-rata. Seorang wanita yang visinya itu luar biasa. Yaitu wanita ini namanya Ummu Sulaim.
atau Ummu Anas bin Malik. Ia memiliki seorang anak yang masih umur 8 tahun, yaitu Anas bin Malik ini. Ia tidak berpikir bagaimana melihat sosok Rasulullah, bagaimana menyambut Rasulullah, tidak. Yang dipikirkannya tidak dipikirkan oleh ummahat yang lain. Beliau memikirkan bagaimana anaknya ini berada di bawah didikan langsung oleh Rasulullah siang dan malam. Jadi beliau ketika Rasulullah datang, beliau langsung menggendeng anaknya Anas bin Malik ini, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW, atau beliau menawarkan, ya Rasulullah, hada Anas, wahai Rasulullah, ini anakku Anas. Biarkan dia melayanimu dan biarkan dia tinggal di sisimu. Padahal waktu itu anaknya baru berumur 8 tahun. Atau beliau minta kepada Rasulullah agar anaknya ini diperkenankan untuk melayani Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah SAW. Beliau merelakan berpisah dengan anaknya dengan tujuan apa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Agar anaknya ini melihat langsung bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melalui perbuatan atau keputusan yang diambil oleh Ummu Anas ini pada waktu itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi salah seorang dari segelintir sahabat yang meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua hadis-hadis atau kejadian itu diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi di majelis seperti ini banyak sahabat yang melihat atau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di rumah yang meriwayatkan siapa? Istri-istrinya, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena beliau melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW berwudu, bagaimana Rasulullah SAW sholat di rumahnya, dan seterusnya. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu sebagiannya tidak terdapat di sahabat-sahabat yang lain. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW di kediamannya. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anha. Betapa besar pahala yang didapat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama sahabat-sahabat yang lain yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada kita, sampai kepada kita dan kita amalkan. Dan yang lebih besar lagi, betapa besar pahala yang juga didapat oleh Ummu Anas. Karena melalui dialah Anas menjadi seorang pemuda yang memiliki periwayatan dan ilmu terkait agama ini. Bahkan Anas sendiri didoakan oleh Nabi SAW untuk dipanjangkan umurnya dan diperbanyak anak keturunan. Bahkan beliau disebutkan sebagai sahabat yang paling terakhir meninggal dunia dan paling banyak memiliki anak dan cucu. Paling banyak memiliki anak dan cucu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan Ummu Anas radhiyallahu taala anha. Kemudian contoh yang ketiga, kisah yang ketiga, biasanya kalau kisah itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kisah akan membuat kita lebih mudah untuk bersemangat selama kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang memang tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya, mungkin kita semua sering mendengarnya, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, di dalam mimpinya beliau menyembelih putranya.
kemudian disampaikan hal ini kepada putranya. Waktu itu para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menyebutkan waktu itu Nabi Ismail masih muda sekali. Umurnya disebutkan 13 tahun, sebagian lagi menyebut lebih muda lagi, 7 tahunan. Artinya masih usia anak sekolah SD ya. Masih waktu SD, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, sang bapak mengajak diskusi atau mengajak menyampaikan apa yang dilihatnya kepada putranya yang masih seumuran dengan putri bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya mimpi para nabi itu adalah bagian dari wahyu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika menyampaikan dan mengutarakan apa yang dilihatnya di dalam mimpi, sang anak atau Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Artinya silahkan laksanakan apa yang engkau diperintahkan, aku siap mendukungmu. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak umur 13 tahun atau 7 tahun bisa mengucapkan hal ini. Padahal ini mau disembelih. Dan sehingga akhir kisah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ketiga kisah ini, apa hikmah yang dapat kita petik? Apa nilai pelajaran yang dapat kita petik? Kisah yang pertama tadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz dengan putranya yang bernama, ada yang masih ingat? Abdul Malik, dengan putranya yang bernama Abdul Malik. Bagaimana sang putra begitu kuat keimanannya. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang Ummu Anas bin Malik bersama putranya dan bagaimana merelakan ketidakbersamaan selama 10 tahun Bapak dan Ibu, selama 10 tahun Anas bin Malik tinggal di kediaman Nabi SAW, memberikan pelayanan untuk Nabi SAW, mengambilkan air wudhu dan seterusnya untuk Nabi SAW. Sang ibu rela berpisah dengan putranya. Disebutkan tadi berapa tahun Anas bin Malik? Sekitar 8 tahunan. Masih usia anak-anak kita saat ini. Bagaimana beliau merelakan hal tersebut dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebutkan secara singkat kisah Nabi Ibrahim dengan putranya yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menyebutkan pada waktu itu Nabi Ismail masih muda belia, masih berumur antara 13 tahun atau antara berapa tadi? 7 tahun. Ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 7 tahun. Dari ketiga kisah ini kita dapat melihat bagaimana orang tua memiliki peran dalam tumbuh dan suburnya keimanan sang anak. Tentu saja anak kita, jika kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, itu dimulai dari orang tuanya. Dimulai dari orang tuanya. Bagaimana kita berjuang, mungkin yang sebagian anaknya di pesantren berpisah bertahun-tahun merelakan anaknya, karena pasti harapannya anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak nanti mendoakan semasa hidup, lebih-lebih setelah kita wafat. Bukan menjadi anak yang melupakan orang tuanya atau membuat atau menjadi ujian bagi orang tuanya. Karena terkadang kita ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah pasti diuji. Pasti diuji. Karena dalam hadis yang muttafaq alaih, Nabi SAW menyebutkan, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Orang mukmin dan mukminah itu pasti ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala fi nafsi, pada diri kita masing-masing. Kadang kita, apalagi yang sudah mulai berusia atau berumur, kita akan mendapati menurunnya kesehatan kita, atau yang masih muda mungkin nanti mendapatkan sakit dan seterusnya, ataupun sakit yang tidak non fisik, sakit mental, pikiran, banyak beban pikiran dan seterusnya. Kemudian ujian tersebut juga bisa berupa, selain pada harta, adalah pada anak kita. Kadang ada yang diuji dari 5 anaknya ini, ada
anak pertama yang luar biasa menjadi ujian bagi orang tuanya. Kepikiran terus kita mikirkan anak pertama. Ada yang diuji pada anak yang terakhirnya. Bahkan mungkin bapak dan ibu ada juga yang diuji semua anaknya luar biasa. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang anak-anak juga menjadi ujian bagi seorang mukmin dan mukminah. Dan itu semua bapak dan ibu merupakan ujian yang mau tidak mau kita jalani. Yang menjadi membedakan antara satu mukmin dengan mukminah atau antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bagaimana menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Ujian datang bisa jadi pada diri kita, pada harta kita, pada anak kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu tadi poin dari ketiga kisah tadi. Keimanan anak kita ini dimulai dari orang tuanya, dari kita semua. Jika kita ingin anak kita memiliki keimanan yang baik, yang bagus, maka mulailah dari kita juga. Selain kita memperbaiki, membenahi diri kita, kita juga memberikan atau mengusahakan pendidikan yang berbasis agama untuk anak kita. Karena harapan kita bukan hanya di dunia, sukses di dunia. Harapan kita itu jauh ke depan. Bagaimana kita bisa nyaman hidup di akhirat sana. Hidup di akhirat sana. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, sisa 10 menit ya. 20 menit, baik. Baik. Poin yang ketiga setelah muqaddimah, kemudian poin yang kedua tentang kisah-kisah tadi. Poin yang ketiga adalah berkaitan dengan tema kita ini atau inti dari tema kita ini, yaitu kiat menumbuhkan keimanan pada anak kita. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, hal ini sudah ada pada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Kita akan sebutkan dua saja di sini karena mungkin waktu kita terbatas, dua saja tidak banyak. Karena sebagaimana kami sebutkan tadi di awal bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah terdapat pada surat Luqman. Hubungan antara orang tua dan anak. Bagaimana orang tua berusaha menumbuhkan keimanan pada diri anak. Itu contoh. Yang pertama kita ambilkan dari surat Luqman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah pasti sudah sering mendengar bagaimana wasiat-wasiat Luqman kepada putranya. Wasiat-wasiat Luqman kepada putranya. Namun kita tidak akan membahas panjang lebar apa saja isi dari wasiat Luqman kepada putranya. Yang kita bahas di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah bagaimana Luqman. Tapi sebelumnya mohon maaf nih. Ada yang tahu siapa itu Luqman yang disebutkan dalam surat Luqman ini? Yang namanya diabadikan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. 114 surat, ada satu surat namanya surat Luqman. Bapak dan Ibu kira-kira ada yang tahu? Kalau tadi pertanyaannya Umar bin Abdul Aziz, sekarang siapa itu Luqman? Kira-kira Bapak dan Ibu yang hadir ini, ibu-ibu mungkin ada yang tahu juga. Luqman, kira-kira apakah seorang nabi, apakah orang soleh? Yang penting jangan ada yang menjawab tetangga saya namanya Luqman, jangan. Ini Luqman yang kita sebut ini namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu kira-kira ada yang tahu? Kenapa? Orang yang soleh. Baik, sebelum masa Nabi Muhammad atau di masa Nabi Muhammad atau setelahnya? Silakan. Sebelum masa Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain? Yang sebelah kanan, silakan. Sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Baik. Apakah orang soleh atau seorang nabi? Kenapa? Orang soleh. Baik. Memang terjadi perbedaan pendapat atau silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah Luqman ini adalah seorang nabi atau orang yang soleh? Dan memang itu terjadi pendapat. Sebagian berpendapat beliau adalah seorang nabi. Sebagian lagi mengatakan tidak, orang soleh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Namun yang kita akan soroti di sini adalah apa pesan yang coba disampaikan, apa nilai yang coba ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim. Biasanya namanya Luqman Al-Hakim karena beliau orang saleh yang diberikan oleh Allah nikmat anugerah berupa kebijaksanaan. Beliau diberikan nikmat berupa kebijaksanaan. Bagaimana beliau mencoba menanamkan nilai-nilai keimanan pada diri anaknya. Dan apa saja yang pertama kali disampaikan oleh beliau kepada putranya. Nanti bisa sepulang dari tempat ini Bapak dan Ibu bisa membaca surat Luqman, lihat di situ, silahkan baca ayat pertama sampai terakhir, nanti dilihat apa saja pesan-pesannya. Namun di sini yang akan kita soroti apa saja atau apa pesan pertama dari sekian banyak pesan yang coba disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Dan perlu diketahui bahwasanya putra Luqmanul Hakim sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya waktu itu putranya masih berumur ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun, tapi sebagian besar mengambil pendapat 11 tahun. Artinya masih di usia anak-anak Bapak dan Ibu saat ini, di usia anak sekolah dasar ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lihat di sini bagaimana orang tua menjalin komunikasi, membangun komunikasi. Tentunya orang tua juga harus memiliki ilmu terkait apa yang disampaikan hendak ditanamkan kepada anak. Kalau orang tuanya sendiri tidak mengetahui tentang keimanan kepada Allah, bagaimana ia mencoba menanamkan kepada anaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi sekarang ini semua kelas dasar 1 sampai 6. 1 sampai 6. Baik, biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita ini yang di usia sekolah dasar biasanya suka bertanya, lagi masa aktif-aktifnya bertanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak saya umur 8 tahun, aktif bertanya. Ketika saya coba ngobrol, menjelaskan tentang alam semesta, maksudnya alam semesta ini diciptakan oleh pencipta ini namanya Allah, dan seterusnya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh anak kita ini kadang itu membuat kita terdiam sejenak, bingung mau menjelaskannya. Karena tidak mungkin kita jelaskan dengan dalil, dengan perkataan ulama, tidak mungkin kan? Perlu dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak seumuran tersebut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalaminya. Nah, kalau kita tidak sendiri, kita sebagai orang tua tidak punya bekal ilmu tersebut, bagaimana kita menjawab anak kita? Masa menunggu ustadz dulu, nanti kita nunggu ustadz di sekolah, nanti tanya, belum tentu ustadznya juga ada waktu untuk menjawab. Sekarang anak tersebut ingin mendapat jawaban seperti ketika ia sedang haus, ia ingin minum. Ketika ia lapar, dia ingin makan saat itu, bukan ditunda nanti. Karena keburu hilang semangatnya untuk mendapat pengetahuan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, anak saya bertanya pertanyaan simpel, tapi mungkin sulit jawabannya. Kata anak saya, Abi, kalau Allah itu ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Mungkin pertanyaan yang mungkin mendasar, karena anak dia penasaran, penasaran ingin bertanya. Nah, kalau kita tidak tahu, bisa-bisa kita menjawab atau pertanyaan seperti ini. Pernah ditanyakan juga, Abi, Allah itu di mana? Abi, Allah itu di mana? Kalau kita tidak punya bekal ilmu agama, walaupun yang dasar-dasar, karena ilmu itu terbagi dua Bapak dan Ibu. Ada ilmu yang memang wajib semua kita pelajari. Salah satunya ilmu tentang Allah Ta'ala. Ilmu tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan seterusnya rukun iman yang 6 itu semua dari kita tanpa terkecuali wajib mempelajarinya. Minimal yang dasar-dasarnya kita menguasai, karena itu menjadi keimanan kita, dasar keimanan kita. Ada ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebagian gugur kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Atau berkaitan yang perincian akidah. Perincian itu tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin.
Tapi ada hal-hal yang mendasar, yang fundamental, yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak tahu Allah itu ada di mana, mungkin kita akan mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di luar alam semesta dan seterusnya. Ya kan? Kalau kita memiliki bekal ilmu, kita bisa mengatakan Allah itu berada di atas langit sana. Berada di atas langit sana, berada di atas arsy-Nya. Dan kita tidak mengatakan berdasarkan dari hati kita, berdasarkan dari akal pikiran kita, nalar kita, tapi kita berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis Nabi SAW. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan atau mendapati pertanyaan dari anak-anak kita yang masih kecil. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wasiat pertama kali yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya yang masih usia belia sekali, apa pesannya? Pesannya adalah tentang keikhlasan, memurnikan ibadah dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala menyebutkan tentang pesan Luqman Al-Hakim ini kepada putranya dalam surat Luqman ayat ke-13. Dan itu adalah pesan pertama dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai Ananda, la tusyrik billah. Wahai Ananda, jangan sekalipun menduakan dan menyekutukan Allah. Berbuat syirik jangan sekalipun. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Paling fatal adalah kesyirikan. Segala dosa masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi syirik, enggak. Kalau seorang wafat di atas kesyirikan, maka Allah tidak memaafkannya. Allah tidak memaafkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Sa'di rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Luqman di sini memerintahkan anaknya agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang mengatur alam semesta dan urusan kita. Dan beliau juga melarang anaknya dari kesyirikan. Dan beliau menyebutkan sebabnya karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar apa bentuknya? Kata beliau, coba bayangkan, coba berpikir kita sejenak. Apakah pantas seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, ia menyamakan, karena hakikat syirik itu menduakan, menyetarakan antara pencipta alam semesta dengan makhluk yang diciptakan. Menyetarakan, kata Syekh Sa'di, antara makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat atau memiliki kekuasaan dengan Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang di tangannya segala sesuatu. Yang kalau seandainya Allah berkehendak, maka terjadilah. Kata beliau juga, bagaimana tega orang yang berbuat syirik itu menyamakan dan menyetarakan antara makhluk yang penuh kekurangan dan sangat butuh, sangat fakir dari segala sisi hidupnya, dengan Allah yang maha sempurna, lagi maha berdiri sendiri dari segala sisinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hayyan, salah satu pakar tafsir, menyebutkan bahwasanya Luqman ini merupakan seorang yang bijaksana. Beliau memulai wasiatnya menjalin komunikasi dan menanamkan nilai-nilai keimanan kepada putranya, dan menghususkan putranya ini karena putranya ini adalah orang yang paling dekat dengannya, orang yang paling dekat dengan hatinya, dan orang yang paling dicintainya, serta orang yang paling diharapkan kebaikannya. Kita pun demikian, Bapak dan Ibu. Siapa di antara orang tua yang tega atau rela membiarkan anaknya terjerumus ke dalam keburukan? Wal'iyadzubillah, apalagi terjerumus ke dalam kesyirikan. Saya yakin setiap orang tua menginginkan agar nanti bisa sebagaimana berkumpul di dunia, ingin berkumpul di negeri akhirat. Karena salah satu bukti kita sebagai orang tua akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan adalah ketika
mendapatkan kesempatan berkumpul dengan anak atau cucu kita di momen-momen tertentu. Kalau bisa berkumpul tiap hari, kalau tidak bisa minimal dalam momen-momen seperti Idul Adha atau Idul Fitri, pasti orang tua senang ketika anaknya datang, ya kan? Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu bentuk kenikmatan surga yang besar bagi orang-orang beriman adalah Allah memperkenankan orang tua berkumpul dengan anaknya di dalam surga Allah Ta'ala nanti. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan tersebut atau dalam keimanan tersebut, kelak Allah akan ikutkan atau mengumpulkan anak-anak ini bersama orang tua mereka di surga. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ketika orang tuanya mendapatkan, kan kita mengetahui bahwasanya surga itu terdiri dari beberapa tingkat. Ketika orang tuanya mendapatkan surga tingkat tertinggi, sedangkan anaknya berada di tingkat terendah, kemurahan Allah, karunia Allah, Allah akan memperkenankan anak-anak tadi untuk ikut tinggal bersama orang tua mereka di surga tertinggi. Ini karena kemurahan dan karunia Allah. Dan pastinya orang tua akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Di dunia saja senang luar biasa ketika anak-anak berkumpul. Sudah sekian lama berkumpul. Apalagi di surga. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara kenikmatan surga yang besar juga adalah seorang dapat berkumpul dengan anak keturunan yang dicintainya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya waktu sudah mulai mau habis ini. Baik, itu yang pertama. Dan ini merupakan pesan yang berkaitan dengan akidah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Kemudian nanti disampaikan perintah berbakti kepada orang tua, perintah amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi itu urutan kesekian. Yang pertama kali coba ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim adalah terkait keimanan, terkait tauhid. Itu yang perlu kita perhatikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi saya sebutkan dari Al-Quran. Contoh yang lain dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait parenting ini, tentang bagaimana kita menumbuhkan keimanan kepada diri anak kita. Itu bisa kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat pesan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pada waktu hadis ini disebutkan, waktu itu berumur 10 tahun. Lihat, lagi-lagi berkaitan dengan anak seusia Bapak dan Ibu saat ini. Anak 10 tahun diajak bicara dan ditanamkan nilai-nilai keimanan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini juga disebutkan dalam kitab yang biasanya dihafalkan di sekolah-sekolah, yaitu karangan atau buku fenomenal dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu ada 40-an hadis yang disebut dengan atau dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Banyak ulama mencoba mengarang dan mengumpulkan 40 hadis terkait dengan agama, terkait dengan Islam ini. Namun yang Allah anugerahkan, diterima bahkan hingga sampai saat ini yang dikenal adalah karyanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah bisa jadi salah satu dari buah keikhlasan beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini sering disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Hadisnya berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan pengalaman beliau, momen beliau ketika berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk menanamkan keimanan pada diri anak kecil tersebut. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang di kemudian hari disebutkan sebagai turjumanul Quran,
orang yang paling pakar terkait Al-Quran, terkait tafsir Al-Quran, pasti disebutkan adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, pada momen tersebut beliau menceritakan dalam hadis tersebut, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW, kemudian Nabi menyampaikan kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil. Pada waktu itu umurnya sekitar 10 tahun. Wahai anak kecil, atau wahai ananda, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin menyampaikan kepadamu beberapa kata atau beberapa kalimat. Kemudian kita ketahui bersama Nabi SAW menyampaikan pesan-pesannya. Nah, pesan-pesan tersebut adalah berkaitan dengan keimanan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah akan bersamamu, di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, wahai anak, wahai ananda, mintalah ke siapa? Mintalah ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah. Lagi-lagi ini adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membangun komunikasi dengan anak kita pada momen-momen yang kalau bisa berdua kita tanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita. Salah satunya Nabi SAW memberikan contoh bagaimana beliau menanamkan keimanan ketika sedang membonceng sahabat yang masih belia sekali umurnya, yaitu Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu umurnya 10 tahun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini saja kita dapat banyak sekali mengambil faedah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai keimanan kepada putra-putri kita. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, mengatakan, tadabbartu hadal hadis. Aku mentadabburi, merenungi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Beliau menceritakan, aku dibonceng oleh Nabi, kemudian aku diberi pesan-pesan oleh Nabi SAW pada momen berboncengan tersebut. Kata Ibnul Jauzi mengatakan, tadabbartu hadal hadis. Aku mentadabburi, merenungi hadis ini. Fa'adhashani. Begitu aku mentadabburi, hampir-hampir aku terhenti. Hampir-hampir aku kehilangan akal. Alasannya kenapa? Kitu atish. Aku hampir-hampir melayang, hampir-hampir kehilangan akal. Begitu mentadabburi hadis ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa asafa. Duhai, atau beliau sangat menyesalkan, minal jahli bihadal hadis, terhadap ketidaktahuan tentang hadis ini, wa qillatil fahm lima'nahu, betapa sedikitnya memahami hadis ini. Hadis ini saja kalau kita kupas, kita pelajari dan kita tanamkan ke anak kita, maka anak kita akan tumbuh menjadi anak yang hatinya itu selalu tertaut kepada Allah. Hatinya itu selalu tertaut kepada Allah. Dan inilah inti tauhid, mentautkan hati kita ini kepada Allah. Kalau butuh hajat, ingatnya kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, mintanya kepada Allah dahulu. Memang bukan berarti tercela meminta pertolongan kepada orang tua, meminta pertolongan kepada orang lain, selama permintaan tersebut masih disanggupi dan ditujukan kepada orang yang masih hidup dan berada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah terkait tentang, saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran terdapat bagaimana tema dari kajian kita ini, dan juga di dalam hadis Nabi SAW juga terdapat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita menanamkan keimanan kepada putra-putri kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah 3 kiat tentang bagaimana menanamkan keimanan kepada putra-putri kita semua. Tentu saja ada banyak sekali kiat-kiat, namun kita cukupkan dengan 3 saja. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan dan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan qudwah hasanah. Dengan qudwah hasanah, dengan contoh keteladanan dari orang tuanya.
Jika kita ingin menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, maka mulailah dari diri kita sendiri. Jika kita ingin anak kita ini menjadi tumbuh menjadi anak yang imannya kuat, keterikatan hatinya kepada Allah kuat, maka kitalah yang mencontohkan dahulu. Karena anak melihat dan meniru apa yang ada di dalam rumah. Anak kita ini melihat bagaimana kita ketika mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menunjukkan keimanan kita terhadap masalah tersebut, terhadap beban tersebut, dan seterusnya. Ketika kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang memiliki keimanan yang baik, bagaimana kita mencontohkannya, kita memulainya di dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Dengan bahasa, dengan kata-kata tentunya yang mudah dipahami oleh anak-anak kita sesuai dengan usianya, tingkat usianya. Itu yang kedua. Sebagaimana tadi kita sebutkan contoh-contoh tadi bagaimana Nabi SAW membangun komunikasi dengan Abdullah bin Abbas yang berumur 10 tahun pada waktu itu. Bagaimana Luqman Al-Hakim menjalin komunikasi dengan putranya. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang dibutuhkan adalah komunikasi. Dan lihat di situ bagaimana peran orang tua. Terkhusus kehadiran ayah atau bapak yang memiliki peran yang penting dalam meluruskan anak dan istrinya. Karena tanggung jawab keluarga itu berada bukan pada istri kita, tetapi pada kita sebagai kepala rumah tangga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kiat yang ketiga dan ini yang terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita semua untuk bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa amanah anak ini. Kita jangan lupakan doa. Kekuatan doa itu sangat besar pengaruhnya pada anak kita. Pada anak kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin waktunya sudah habis. Mungkin tidak bisa disampaikan semua materi yang ada, cuman insya Allah mungkin cukup memberikan pandangan kepada Bapak dan Ibu mengenai pentingnya kita menanamkan keimanan sejak dini kepada anak-anak kita, putra-putri tersayang kita, agar jangan sampai nanti mereka menuntut kita di hadapan Allah Ta'ala karena kita lalai dalam mendidik mereka, lalai dalam menjalankan dan menunaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua yang berhadir pada hari ini. Dan insya Allah setelah ini Ustadz ada kuis. Jadi Ustadz memberikan kuis kepada para orang tua yang berhadir. Dan insya Allah ada hadiahnya nanti. Jadi langsung nanti ketika menjawab benar langsung kita beri hadiah. Jadi yang pertama kuisnya itu ada 3 dari ibu-ibu dan 2 dari bapak-bapak. Nah, jadi ada 5 berarti. Baik. Ya benar. Silahkan Ustadz bisa langsung saja memberikan kuis kepada para orang tua, ayah dan bunda yang saat ini berhadir di tengah-tengah kita. Baik, pertanyaannya dulu atau Bapak dan Ibu mungkin ada angkat tangan dulu atau gimana? Mungkin bisa pian pilih dulu dari bapak-bapak dulu kah, dari ibu-ibu dulu? Baik, mau disebutkan pertanyaannya dulu atau? Boleh disebutkan dulu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan insya Allah masih berkaitan dengan materi yang tadi juga, untuk biar semakin mengikat materi tersebut agar kita tidak mudah lupa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan pertama adalah apa pesan dari putra Umar bin Abdul Aziz ketika bapaknya hendak ingin istirahat tidur siang sebelum zuhur, qailulah namanya, qailulah sebelum zuhur. Kemudian diingatkan dengan 2 kalimat yang membuat Umar bin Abdul Aziz mengurungkan niatnya untuk istirahat dan langsung melakukan tugasnya. Baik, silakan Pak. Perlu pakai mic atau? Mic-nya, ada mic-nya Mas? Ada lagi? Oh pakai ini. Ya silakan.
Bismillah. Pesan dari putra Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Malik. Putra dari Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz adalah pertanyaan beliau kepada ayahandanya. Yang pertama itu, adakah jaminan bahwa ayahanda beliau masih hidup sampai dengan zuhur untuk menunaikan hak-hak rakyatnya yang masih belum terselesaikan. Kemudian yang kedua, apabila ayahanda beliau masih hidup sampai dengan zuhur, apakah ada jaminan bahwa niat ayahanda beliau akan tetap seperti semula? Demikian Ustaz. Jazakumullah khair, betul, Masya Allah. Ya, dua poin tadi yang disampaikan oleh putra Umar bin Abdul Aziz kepada bapaknya. Jazakumullah khair. Langsung dikasih hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Siapa anandanya Pak yang sekolah? Kelas berapa? Kelas 4. Masya Allah. Semoga Allah Ananda mudahkan untuk Fahri, menjadi anak kelas yang 4. saleh dan berbakti Pak. Amin, amin, Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustaz. Atau ibu-ibu nih? Boleh, terserah Ustaz. Baik, Tadi ibu-ibu bapak-bapak sudah satu berarti. Baik ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ditujukan kepada antunna. Pertanyaannya, siapa nama atau siapa sahabat wanita yang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW untuk dipersilahkan untuk menjadi pelayannya Rasulullah SAW, dan berapa lama beliau menitipkan putranya itu kepada Rasulullah SAW? Dikenal sebagai siapa dan siapa nama anaknya? Silahkan, di antara ibu-ibu mungkin ada yang menyimak, ada yang mesti mencatat. Bismillah. Ya, silahkan Bu. Ummu Anas bin Malik atau Ummu Sulaim. Ya. Saat itu Malik berumur 8 tahun, dititipkan selama 10 tahun. Ya, betul Bu. Jazakillahu khairan. Betul. Insyaallah. Betul Ustaz, Lengkap Masya Allah. sekali jawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan teman-teman bisa menyerahkan hadiahnya. Dan masih ada berarti 3 pertanyaan ya Ustaz ya. Baik. 2 untuk ibu-ibu dan 1 lagi untuk bapak-bapak. Silahkan Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya untuk bapak-bapak ya, terakhir. Pertanyaan untuk bapak-bapak, mungkin bisa disebutkan siapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usianya, dan apa pesan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nilai apa yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada, contohnya saja, sebutkan 1 atau 2 kata aja, silakan. Ini tadi Mas Robi tadi yang pertama, silakan. Baik. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah, benar Ustaz? Ya, betul sekali, lengkap. Masya Allah, barakallahu fikum. Mendapatkan hadiah. Silahkan teman-teman. Benar jawabannya, Masya Allah. Sekarang 2 pertanyaan berarti. 2 pertanyaan lagi. Untuk ibu-ibu. 2 pertanyaan untuk ibu-ibu. Benar. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya untuk ibu-ibu mungkin, sebutkan 3 kiat menanamkan keimanan kepada anak kita. Mungkin yang terakhir tadi yang disebutkan terakhir, sengaja diakhirkan karena kita melewati mukaddimah dulu tadi. Silakan ibu-ibu. Boleh lihat catatan Ustaz ya? Boleh lihat catatan nggak Ustaz? Silakan bagi yang mencatat. Masya Allah. Boleh melihat? Boleh. Oh, boleh. Bismillah, yang pertama dengan contoh keteladanan orang tua, yang kedua membangun komunikasi dengan anak-anak sesuai tingkat usianya, yang ketiga berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita menjaga anak berupa anak ini. Baik, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Betul jawabannya, Masya Allah. Masya Allah, benar. Mendapatkan hadiah, silahkan teman-teman bisa diserahkan hadiahnya. Dan tersisa 1 pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Iya. Apa ya? Silakan Ustaz. Baik,
Agak sulit enggak apa-apa, Ustaz? Yang agak sulit boleh, Ustaz. Baik, apa dalil terkait dengan dalil? Karena agama kita adalah agama yang menitik beratkan dengan dalil. Apa dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu berada di atas? Bukan berada di mana-mana. Mungkin ada yang bisa menyebutkan di antara kalangan ibu-ibu mungkin satu dalil saja, entah itu bisa dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Nabi SAW. Sebutkan dalilnya, cukup insyaallah satu aja. Tadi di sela-sela kajian tadi disampaikan satu. Iya, silakan nih. Ada yang bisa menjawabnya? Ibu-ibu? Mau dirubah pertanyaannya, Ustaz? Biasanya ibu-ibu ini lebih Ustaz. Lebih semangatnya. Lebih nyatet ya. Apakah ada beri waktu, Ustaz, beri waktu. Baik, silakan. 10 detik. Surat Toha ayat 5, Ustaz. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Artinya, Bu? Allah istiwa di atas arsy. Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Betul, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar jawabannya dan silahkan teman-teman bisa menyerahkan hadiahnya. Alhamdulillah untuk kuis sudah selesai, Ustadz. Dan masih ada untuk tanya jawab, Ustadz. Mungkin Ustadz berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ada yang bertanya langsung, silahkan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Kita bisa gunakan waktu ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita yang saat ini bersedia untuk menjawab pertanyaan dari pian-pian berataan. Silahkan. Dari ibu-ibu mungkin langsung saja. Baik, jika tidak ada yang langsung, kita ada pertanyaan tertulis, Ustaz. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, anak saya berusia 7 tahun, kelas 1 SD. Anak saya lagi semangat sholat 5 waktu di masjid. Saya biarkan saja atau saya larang hingga usia 10 tahun. Karena khawatir kalau harus berangkat sendirian ke masjid. Karena khawatir kalau harus berangkat sendirian ke masjid. Keterangannya ayahnya sering safar, jarak rumah ke masjid kira-kira 200 meter. Baik, ada pertanyaan ketika anaknya sedang semangat-semangatnya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan anaknya tadi berumur berapa? 7 tahun ya, berumur 7 tahun, jarak dari rumah 200 meter. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini atau jawaban dari pertanyaan ini berkaitan dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bisa jadi tingkat kedewasaan anak 7 tahun itu berbeda-beda. Ada yang sudah mengerti, ada yang masih kelihatan anak kecil sekali. Nah, jika dirasa anaknya sudah paham ke masjid dan bila ke masjid juga tidak ribut, tidak berlarian ke sana kemari, maka silahkan saja, jangan dilarang untuk ke masjid. Kemudian sisi yang kedua adalah berkaitan dengan kekhawatiran anaknya pergi sendirian ke masjid tanpa didampingi orang tua. Tadi yang pertama, jika anaknya memang ketika di masjid bisa membawa dirinya, karena kita katakan anak kecil itu kadang berbeda-beda. Ada yang anaknya berlarian ke sana kemari aktif, ada anak yang diem saja, ikut tenang. Nah, yang seperti ini dipersilahkan, jangan dilarang. Kemudian sisi yang kedua, kekhawatiran seorang ibu jika anaknya pergi, kekhawatiran dari apa dulu, dari hal apa dulu? Apakah kekhawatiran dari hal-hal misalkan ada yang anaknya tersesat nanti atau seterusnya? Jika anaknya tahu masjid dan rumah dan jaraknya juga saya pikir 200 meter tidak terlalu jauh, maka silahkan dipersilahkan anaknya. Silahkan untuk dibiarkan ke masjid. Nah, jadi kembali lagi jawabannya itu terkait dengan bagaimana anak kita sendiri, apakah anak kita termasuk anak yang bisa membawa dirinya ketika di masjid, tidak mengganggu orang-orang sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika anaknya sudah paham jarak antara atau arah masjid dan rumah, maka jangan dilarang ke masjid. Adapun jika anaknya masih belum mengerti sama sekali, dikhawatirkan nanti tersesat atau mudah diajak orang asing
Kemudian jika anaknya malah mengganggu orang-orang sholat, maka lebih baik mungkin di rumah saja. Demikian. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya terkait pertanyaan tadi. Kami masih membuka kesempatan ayah bunda sekalian untuk bertanya secara langsung. Ada. Bismillah. Pertanyaan Ustaz, Silakan. sampai kapan tanggung jawab orang tua terkait masalah kewajiban memberi ilmu tauhid lah untuk anaknya itu, sampai umur berapa? Adakah batasan umurnya? Orang tua ini istilahnya itu sudah gugur tanggung jawabnya untuk memberikan ilmu tentang tauhid baik kepada anak laki-laki ataupun perempuan. Adakah batasan waktu lah sampai kapan, misalkan sampai anak akil balik kah, atau mungkin sampai kitanya yang meninggal kah, atau seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaannya terkait sampai batas kapan atau sampai kapan kita berkewajiban memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak kita nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai tauhid. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini perlu dibedakan dulu antara mendidik dengan menasehati. Kalau mendidik anak kita, kita berkewajiban mendidik anak kita berkewajiban salah satunya juga berkewajiban memberikan nafkah. Kalau bagi anak laki sampai dia dewasa, dia bisa dia bisa mencari nafkah sendiri, itu sudah gugur kewajiban kita. Kalau anak perempuan, kewajiban kita kepada anak perempuan kita sampai kita menikahkannya. Itu kewajiban kita terkait mendidik dan memberikan nafkah. Karena ketika anak perempuan itu menikah, maka kewajiban mendidik anak perempuan itu berpindah kepada suaminya, sebagaimana kewajiban memberikan nafkah berpindah kepada suaminya. Begitu pula ketika anak dia sudah dewasa, anak laki dia sudah dewasa, walaupun belum menikah tapi dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, maka kita sudah gugur kewajibannya. Adapun menasehati, maka menasehati sampai akhir hayat kita. Kita menasehati, kita mendoakan kebaikan untuk anak kita itu sampai kita tutup usia. Jadi perlu dibedakan antara dua hal ini. Demikian mungkin jawabannya, mudah-mudahan jelas. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, ada lagi? Silakan. Bismillah. Terkait yang pertanyaan-pertanyaan tadi Ustadz, Afwan, saya tadi kurang mendengar mungkin jawaban Ustadz kepada Ananda terkait pertanyaan keberadaan Allah. Nah, Ana terus terang memang belum ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu dari Ananda, cuman mungkin apakah ada kiat atau cara kita memberikan jawaban, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, misalkan apakah boleh misalnya atau tidak, misalkan kita memberikan analogi, misal pertanyaan tentang keberadaan Allah kita mengibaratkan misalkan seperti pikiran atau yang lain-lain. Nah, Ana juga penasaran tadi jawaban Ustadz kepada Ananda apa kira-kira. Demikian Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, atau lebih tepatnya mungkin mengingatkan kami pribadi, tadi belum sempat mungkin menjelaskan karena waktu tadi, diperbolehkan dengan catatan tidak keluar dari koridor syariat. Contohnya, tidak memberikan permisalan yang di situ terdapat pengurangan atau menjatuhkan haknya Allah Ta'ala, menyamakan Allah dengan apa. Tapi yang diperbolehkan, karena di dalam syariat kita itu atau di dalam ilmu usul fikih itu yang diperbolehkan adalah al-masalul a'la faqat, permisalan atau pemberian sifat kepada Allah yang paling tingginya saja. Tidak boleh pemberian sifat yang di situ penyetaraan atau pemberian sifat yang di situ Allahnya lebih rendah. Tapi yang diperbolehkan, makanya di dalam Al-Quran, walillahil masalul a'la,
permisalan yang di situ Allah jauh lebih tinggi daripada yang dimisalkan. Contoh begini, kita berikan contoh karena contoh dalam ilmu akidah itu untuk mendekatkan pemahaman, bukan untuk memberikan permisalan seperti itu, bukan. Contohnya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan permisalan atau pendekatan pemahaman bahwasanya Allah itu jauh lebih sayang daripada seorang ibu kepada putranya. Apakah sayangnya Allah itu mendekati sayangnya ibu? Tidak, tetapi jauh lebih tinggi yang tidak kita sampai ke situ. Tetapi itu untuk mendekatkan seberapa besar sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, itu maksudnya dari al-masalul a'la atau al-wasful a'la. Nah, adapun analogi yang tadi kita sebutkan, selama di situ tidak memberikan analogi yang cacat di situ. Seperti gini, ketika anak saya bertanya, kenapa kita belum bisa melihat Allah atau kenapa kita tidak melihat Allah, kita katakan sama seperti ketika angin, kita bisa rasakan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Apalagi ini untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa ya terdapat dalil-dalil terkait bahwasanya seorang hamba tidak akan melihat Tuhannya sampai nanti ia berada di padang mahsyar atau di dalam surga Allah Ta'ala. Dan disebutkan salah satu kenikmatan tertinggi di dalam surga adalah melihat atau memandang wajah Allah. Lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi yang disebutkan, dan ini juga disebutkan oleh para ulama ketika mereka didebat oleh orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Jadi ini sudah ada sejak dulu. Sejak dulu sudah ada sekelompok orang yang mengingkari keberadaan Allah. Allah itu tidak ada katanya. Nah, itu sudah disebutkan oleh para ulama kita, sudah dibantah, cuman disederhanakan untuk anak kita. Salah satunya seperti udara, kita bisa merasakan udara tersebut, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya. Begitu pula kita bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di alam semesta. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dua. Ada tanda kebesaran yang bisa kita lihat kauni, yang bisa kita lihat di alam semesta ini, bahkan di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala, dan di dalam diri kalian, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari itu, dan juga di alam semesta. Dan juga yang kedua adalah tanda-tanda atau ayat-ayat tanda kebesaran Allah berupa tanda syar'i, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Intinya memberikan analogi, tapi analogi yang tidak keluar dari koridor syariat dan tidak cacat di situ. Sebagai contohnya dicontohkan oleh para ulama adalah udara yang kita bisa rasakan tetapi tidak bisa kita panca indrai. Apalagi kalau untuk yang dewasa kita tahu dalil-dalil, banyak sekali dalil terkait bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah sampai kita wafat nanti atau masuk dalam surga Allah Ta'ala. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Dan insya Allah interaktif ya Ustaz ya. Boleh ya Ustaz ya? Maksudnya ada orang tua jika ingin menimpali lagi, mungkin kurang jelas, bisa langsung saja menanyakan ke Ustadz. Dan ini kesempatan yang cukup baik atau sangat baik bagi kita semua untuk bisa belajar langsung kepada beliau. Kita baca lagi Ustadz, untuk pertanyaan tertulis masih ada satu ini. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, apakah seorang orang tua yang keimanannya belum baik masih mempunyai harapan untuk memiliki anak-anak dengan keimanan yang baik? Barakallahu fiik. Gitu. Jazakallahu khairan kepada penanya. Apakah orang tua yang imannya mungkin kadang naik, kadang turun, apakah masih ada kemungkinan atau masih kesempatan untuk memiliki anak yang imannya jauh lebih baik dari dirinya? Tentu saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua mengetahui dan kita diberikan berita oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim bagaimana seorang anak memiliki keimanan, bahkan anak menjadi beriman padahal terlahir dari orang tua yang
membuat patung untuk disembah? Siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahanda, mengapa engkau mengambil patung-patung tersebut sebagai sesembahan kepada Allah? Bapaknya bukan cuma tidak beriman, bapaknya yang membuat patungnya. Bayangkan bapak dan ibu, bapaknya ini yang membuat patungnya, patung berhala ini bapaknya yang buat untuk disembah oleh kaum Nabi Ibrahim pada waktu itu. Akan tetapi lahir dari bapak tersebut seorang anak yang memiliki keimanan yang luar biasa. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, dan Nabi Muhammad SAW begitu bangga menisbatkan dirinya kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini bagaimana kondisi seorang anak yang memiliki keimanan dengan bapak. Begitu pula sebaliknya, ada bapak dengan anak yang tidak beriman, seperti contohnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Nuh alaihissalam yang memanggil-manggil anaknya untuk ikut ke dalam perahu yang dibuatnya ketika siksa Allah Ta'ala, cobaan dari Allah Ta'ala datang melanda dan anaknya enggan untuk beriman. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahanda, aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku, akan menghindarkanku dari air bandang yang melanda. Demikian. Artinya begitulah dinamika kehidupan seorang mukmin. Pasti namanya keimanan itu naik dan turun. Kalau keimanan kita sedang berada di bawah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tetap berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik bahwasanya kita akan memiliki anak-anak yang lebih baik dari kita, dengan catatan, dengan syarat Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk itu. Kita berusaha mendidik dan menempuh sebab-sebab agar anak kita memiliki keimanan baik. Kita ingin anak kita memiliki keimanan baik, tapi kita tidak perhatian terhadap pendidikan agamanya. Disekolahkan, dikursuskan untuk pendidikan umum misalkan. Tapi kita ingin anak kita jadi hafal Quran 30 juz, membaca Al-Qurannya seperti Syekh Sudes misalkan. Sedangkan anaknya disekolahkan atau diajari untuk membaca Al-Quran saja tidak. Hal ini kan berseberangan atau bertentangan. Jika ingin memiliki anak tersebut, paling tidak kita berusaha mengarahkan anak kita dan mengusahakannya untuk berada di jalur yang benar. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.